Welcome to Ponari Podcast na RRI. Gokil, alhamdulillah back to Ponari. Dan hari ini Rangga Ponarinya barengan sama anak-anak skena. Skenanya tuh adalah skena K-pop dan dance cover dari sekian banyak skena di Bandung. Please welcome Reva dan juga Dewi. Oh, wih, oke. Emang kalau itu suka ngedance tuh opening harus gitu ya? Yeah. Coba sekali lagi, Reva dan Dewi dan Gaga. Ke tengah. 1, 2, 3. Nah, oke, luar biasa. Gimana kabarnya belakangan ini? Gitu aja sih ya. Baik. Oke, aku kenalin dulu nih ya, guys. Jadi Reva ini yang sebelah kanan Rangga yang pakai bajunya warna merah marun. Nah, kalau Dewi yang bajunya hitam. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang bener-bener entusias dari K-pop ya, K-popers dan juga dance cover. Betul. Benar. Nah, ini aku pengen tanya dulu. Kalian dari kapan sih ikutan dance cover gitu? Sama jadi seorang K-popers? Itu kan salah satu ras terkuat di bumi loh. Dari sekian banyak kucing, wibu. Iya, maksudnya bener kan? Dan K-popers itu 3 ras terkuat di bumi. Coba, kamu kapan? Dari mulainya, ceritain dulu dikit dong. Kalau aku mulai dance cover itu dari umur 15 tahun, 2016. 15 tahun 2016. Oke, waktu itu posisinya apa? SMP SMP berarti. Oke, terus. SMP, terus itu awalnya tuh aku diajakin sama teman aku. Ayo katanya dance cover. Emang mau coverin apa? Karena gitu ya. Coverin Sistar, Cen. Kaget banget. Aku kan suka aja gitu ya, soalnya kan cantik-cantik gitu. Terus pas aku minta izin ke mama kan harus bikin kostum gitu kan. Ma, nanti aku mau dance cover, ini bajunya. Astagfirullahaladzim. Oh, karena bajunya seksi gitu. Iya, bajunya seksi, soalnya pertama debut kan langsung Sistar. Akhirnya ditunda dulu, G-Friend aja gitu. Oh, emang pada saat itu bajunya gimana? Karena aku gak terlalu ngikutin K-pop ya. Apakah dia sependek itu atau gimana gitu? Sistar dulu mah sangat terkenal guys, karena dia tuh karena mereka tuh apa sih? Seksi. Enggak apa sih namanya itu comebacknya tuh pas bulan puasa terus. Pokoknya gitu. Sistar. Dan kamu mau perform saat itu pas mereka comeback gitu lagi bulan puasa pakai Sistar gitu maksudnya. Gak tahu ya, lupa bulan puasa atau enggaknya. Oke. Nanti gambarnya kita tempelin di sini ya, nanti ada. Nah, ini. Gitu. Terima kasih editor ya. Iya. Nah, kalau kamu gimana, Dewi? Kalau aku sih, aku nggak tahu sih, nggak inget ya tahunnya. Tapi kalau nggak salah itu pas mau masuk SMA, berarti tahun berapa ya? 2000. Sama ya 2016. Oh ya, kayak segituan sih kayaknya. Oh, berarti rata-rata emang pada masuknya SMP gitu ya. Coba kalian kenapa sih pengen gitu jadi seorang K-popers dan dance cover? Mungkin awalnya kan ngikutin teman bercanda sampai sekarang udah bisa dibilang sebagai influencer dari dunia dance cover. Lihat aja followersnya, gokil. Ih, malu kali, jangan gituin Kak. Mau aku spill angkanya nih. Masih kecil. Oh. Nanti aja kita liatin lagi gambarnya. Nah. Tutupin. Gimana? Kamu cerita awalnya gitu. Kenapa kamu seinteres itu dan sesuka itu gitu akhirnya sampai terjun loh jadi profesi? Ada gimana ya? Aku tuh kayak tertarik banget sama ngedance gitu awalnya. Nah, ngeliat si boy band, girl band ini tuh kayak keren banget gitu. Oh, ternyata ada ya kayak komunitas yang buat ngedance tapi nggak harus nyanyi, tapi harus maksudnya kita bisa jadi seseorang yang kita suka gitu. Iya. Nah, aku tertariknya kayak keren ya gitu. Gimana ya kalau aku perform terus aku ngerasain jadi si artis itu gitu loh. Makanya nyoba kayak gitu. Emang dulunya cita-citanya udah pengen jadi artis gitu perform? Betul. Serius? Kalau tadi kan aku sempat ngobrol sama Reva kalau dia dari anak PMR pengen jadi dokter. Nah, itu mah sih SMP, tapi sini teh kayaknya tidak mungkin. Karena ade rasa bukan dunia ade gitu ya. Bener kan? Betul. Kalau kamu sempat ikut PMR atau Paskibra gitu? Aku dulu tuh pengen jadi polwan tahu. Polwan, wih. Cuman gigi aku berlubang jadi kayak nggak mungkin. Berbehel. Coba kalau kamu hormat gerak polwan tapi gaya dance cover gimana coba? 3, 2, 1. Oh. Teng.
langsung Blackpink ya. Blackpink. Wih, gokil. Blackpunk kalau ini Blackpunk. Kelas bos. Oh, kamu awalnya pengen jadi polwan, kalau kamu jadi PMR. Sampai akhirnya sekarang menjadi seorang influencer dari dance cover gitu. Wow, gokil. Nah ini ngomongin soal influencer dance cover, dari dance covernya dulu nih. Karena kan aku nggak terlalu ngikutin, ada nggak sih istilah-istilah apa dance cover yang biar kita semua tuh tahu gitu, ini istilahnya, ini tuh orang yang kayak meragain gitu. Contoh apa? BTS gitu. Nah aku tuh jadi yang suganya kalau ngedance gitu. Itu apa nama istilah-istilah kayak gitunya? Roll ya? Rollnya? Roll sih harusnya. Iya sih kayak Kan contoh kita ngedance cover apa? Salah satu coba, contoh. Girl band apa? Blackpink lah ya, Blackpink yang ini ya. Nah kan biasanya berempat tuh. Nah ada yang jadi siapanya? Lina Lisa. Blackpink, Lina. Oh iya, Lisa. Lilis Blackpink gitu-gitu kan. Nah itu kan pasti ada roll-rollnya. Itu ada nama istilah-istilahnya gitu nggak sih? Nggak ada sih. Nggak ada, yang penting abi jadi iya. Yang paling kayak mirip vibes-nya atau enggak dia seringnya jadi rapper atau enggak kayak looknya mirip gak gitu. Gitu. Sih. Coba kalau aku menjadi dance cover kira-kira siapa nih? Kim Jong Un. Oh, itu beda Korea dong. Itu Korea sebelah. Coba apa? Selain Sinteyong saya sebagai apa? Kayaknya Enhypen. Oh, Enhypen. Oke. Enhypen tuh yang bertujuh kan? Iya, yang bertujuh, yang baru. Wih, keren. Kok gue tahu ya teman-teman buat gue dah. Damn. Riset dulu. Oke. Kalau kalian ngomongin dance cover nih, pernah jadi siapa aja? Role siapa aja gitu? Aduh, Pasti banyak banyak ya. kan? Yang paling memorable. Karena aku suka NH, biasa aku NH jadi memorable-nya tuh NH gitu. NH tuh berapa? Itu nama timnya, nama klubnya. NH tuh jadi NH Jfriend kan sekarang udah ya. Oke, terus. Oh, udah ini udah bubar. Oh. Jadinya ya pokoknya NH yang paling memorable. NH. Soalnya high note gitu, jadi kayak gabut, gaji buta jadi. Oh, gitu. Oh, cantiknya. Oh, manja sekali ya pemirsa. Kalau kamu Dewi sebagai siapa selain sebagai Anissa Cherry Bell saat itu? Enggak pernah. Ya. Belum. Aku sih jadi apa ya? Kalau yang terkenal sekarang kan Blackpink. Aku tuh dulu jadi Jennie. Oke. Oh, terus? Jadi Jennie. Like Jennie. Like Jennie. Wih, tahu tes semua lagu K-pop tahu nih. Yes. Lanjut. Terus kalau girl band sekarang paling Karina yang paling aku ingat ya. Kalau yang dulu apa ya? Kayak terlalu banyak gitu loh Kak, sampai lupa. Paling memorable. Yang paling pas kamu perform tuh kayak, gue mirip banget nih sama ini. Jennie. Jennie itu yang punya lagu apa lagi sih? APT ya? Bukan. Oh iya, itu Oros ya? Eros. Oh, Jennie itu yang like Jennie aja kan? Nanti sama yang mana ya? Banyak ya? Sama Solo. Oh iya, Solo. Ih, K-popers banget. Nah itu aku pernah. Sebenarnya aku K-popers, pernah? Pernah bikin ininya video MV-nya. Jadi Jennie, cuman aku ya di situ lagi gendiot, jadi nggak terlalu bikin sih. Saya masih kecil. Oh, bentar. Kalian tuh biasanya di Bandung atau di mana? Atau Cimahi atau mana? Bandung sih. Bandung. Oke. Ini kalau ngomongin dance cover terus di Bandung pasti pernah latihan di balai kota. Saya juga ikutan. Oh my god. Aku sering lihat aja sama antar teman. Malu. Tempat-tempat yang pasti dance cover Bandung ikutin. Balai kota. Braga yang di atasnya kalau di bawahnya Lucky Square ini. Sekarang udah jadi RS tuh. Lucky Square ini kan itu loh yang di Naripan. Betul. Iya. Lucky Square namanya ya? Sekarang udah jadi RS-nya Ridwan Kamil. Oh, baru tahu. Terus apa lagi tempat-tempat latihan? Biar nanti mungkin buat orang-orang yang menonton pengen lihat nih orang yang latihan dance cover seperti apa. Kalian sekarang latihannya di studio ya sekarang? Studio lah sekarang. Oh, oke. Durman ada. Durman apa? Pokoknya anak DC itu pasti di situ, soalnya itu kayak lumayan tengah-tengah gitu, tengah kota, jadi strategis lah gitu. Oh, Durman. Di Sudirman. Oh, Sudirman. Oh, Durman itu Sudirman. Oke. Anak kalau ngomongin soal anak DC di Bandung tuh anak DC tuh banyak banget menurut aku. Termasuk teman-teman aku tuh banyak banget anak DC juga. Nah, kalau kenapa sih? Kalau menurut kalian tempat nongkrong yang anak-anak DC banget mana? Soalnya pasti ada kafe yang anak DC-nya tuh banyak. Apa ya? Gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Selain dari tempat-tempat latihan ya? Itu yang Teyang apa? Teyang Culture. Nah, yang culture gitu apa? Teyang Culture gitu tuh maksudnya.
Lupa, nggak tahu sih, aku jarang nongkrong sih. Males Aku nongkrong di rumah banget. Ada nama tempatnya itu kafe? Ada. Itu kafe gitu. Oke, kafe. Nah kalau tempat nongkrong kalian biasanya di mana? Kalau kalian gitu, kalau dari Discover kan suka pada ngopi dulu, gue tahu banget tuh kalau nggak ngopi paling teman-teman gue kalau udah beres latihan jajan gacoan tuh. Bener kan? Nggak tahu ya. Pascal paling. Pascal gitu mah. Tuh kan. Anaknya Pascal abis, soalnya nggak tahu kemana lagi. Oh isi gaya bener. Pascal abis. Pascal. Enggak, tapi bukan di mallnya sih, kayak daerah situ, Pasir Kaliki kan, maksudnya Iya. bukan Pascal Mall. Oh iya. Soalnya banyak pilihan kan, jadi Iya. enak di situ. Oke. Nah tapi ngomongin soal dance cover nih kan, kalian udah jadi influencernya di dance cover. Nah setuju dulu dong. Agak malu ya dibilang Setuju dong, setuju ya. Oke. Ya udah. Setuju kita semua. Yaudah, setuju kalau ya. maksa. Nah, kalian expect nggak kalau kalian bakal sebanyak ini yang ngikutin di Instagram kalian? Tahu. Nggak tahu sih, kayak biasa aja. Nggak expect juga. Nah, Nggak soalnya expect kan nggak, maksudnya gak expect itu kan maksudnya kalau misalnya tiba-tiba kan, ini kan kayak kita bertahap dari segini naik lagi kayak gitu. Oh, oke. Jadi nggak ada gak expect sih. Awal naiknya kalian jadi influencer di K-pop atau di dance cover tahun berapa? 2021. Waktu Covid. Iya, waktu Covid. Biasanya kan setahu aku tuh kalau influencer tuh dia ketika pas naik tuh ada momen pas dia naik ada salah satu video yang viral, video yang rame atau video kalian cover dance gitu. Kalian pada saat itu apa? Kamu apa dulu Reva waktu itu? Ingat nggak? Yang bikin langsung naik banget gitu. Yang bikin naik itu adalah enggak ya, bukan. Oh enggak dong. Oh, bukan Maksudnya apa? itu sih. Oh kan? Potong. Iya. Potong. Gimana? Itu mah yang sekarang sih lebih tepatnya. Kalau dulu masih karena apa sih, masuk girl band, girl bandan. Oke. Oh 2021. Girl bandan jadi Jadi girl band Bandung ngajoak ya teteh Bandung terus gimana terus? girl bandan. Jadi naiknya teh lagu-lagu girl band. Oh. Karena bikin TikTok yang tren pada saat itu. Iya. Jadi naiknya lebih ke karena tren TikTok. Oh, oke. Setelah tren TikTok baru lo naik di sana. Kalau sampai sekarang lagi itu bertahan gitu ya. Ya, Alhamdulillah. kecil. Kalau kamu Dewi gimana? Kalau aku sih, kalau di dunia dance cover ya, aku tuh malu banget kalau dibilang influencer K-pop, soalnya nggak juga sih Kak, soalnya aku udah lama banget nggak dance cover karena karena girl band itu, sama kayak Reva. Aku tuh girl band tuh dari 2001 sampai sekarang, jadi aku stop dance cover itu berarti sampai 2021. Oh, oke. Nah di situ pas 2021 itu aku belum gede-gede amat sih, kayak cuman misalnya aku terkenal tuh di daerah di lingkungan, di circle-nya K-pop aja mungkin ya, aku nggak tahu sih, aku nggak ngerasa aku terkenal sih, tapi ya mungkin beberapa orang ada yang tahu aku gitu. Kalau di dance cover, kalau sekarang sih aku dikenalnya mungkin bukan karena K-pop ya, Karena tiktokers atau enggak ya itu enggak ya. Oh, maksudnya OPPO keripik pisang kan? Kalian tahu kan? Hah? Oh iya kan? Iya dong. Iya. Gitu. Nah, tapi kalian tuh satu ini, dulunya satu klub girl band, satu tim apa sih namanya? Iya, girl band. Satu girl band. Satu grup, Satu grup. ya. Oh, berapa pas saat itu personelnya? 7 awalnya, terus pindah ke Jakarta jadi 5, terus sekarang jadi 4, terus kayak sekarang itu kita ada satu project tapi news a secret, masih secret. Jadi Kapan tuh? Kapan? gak ada yang tahu. Tapi bareng lagi. bareng, Insya Allah ya. Oh, dari 7 berlima, berempat sampai sekarang. Sekarang kayaknya nggak tahu ya. Oh. Masih Nama girl band kalian apa saat itu? Spark Girls. Spark Girls. Oh, artinya apa Spark Girls? Wanita bersinar mungkin ya. Kenapa nggak Shine Girls? Kan bersinar juga. Nggak tahu ya dikasihnya itu ya. Tapi kalau sumpah kan aku nggak terlalu tahu maksudnya kayak gimana soal manajemen. Apakah setiap girl band itu mereka tuh ada manajernya, terus ada ada yang megangnya manajernya gitu? Ada. Ya. Yang pertama itu ada yang mencakupi kita tuh ada apa namanya, label atau enggak entertainment. Terus ya kalau misalnya kayak manajer kayak gitu udah ada Dali
dari labelnya gitu Kak, dari perusahaannya. Oh, berarti ya maksudnya buat teman-teman yang suka dance cover tuh dance cover nggak sekedar dance cover dong, tapi emang udah ada wadahnya yang serius gitu berarti ya? Betul, kalau misalnya dance cover tuh disebutnya agensi. Agensi sih. Iya. Sering baca tuh di berita-berita kan, agensinya Blackpink, JYP Entertainment gitu kan. Nah, itu entertainment. Label juga, label namanya. Oke. Kalau dance cover mah agensi-agensian lah. Agensi. Kayak mungkin Jakarta tuh kayak Invasion. Apa sih? Invasion. Aku nggak tahu lagi namanya tapi Invitation. Apaan? Undangan. Kayaknya itulah yang terkenal. Terus sekarang tuh kayak apa sih kalau di Indonesia, di Bandung apa yang terkenal ya? Itu salah satu agensinya gitu. Iya, ya gitu-gitulah sekarang. Ada lah ya berarti. Iya. Tapi kan kamu pernah sempat ke Jakarta tadi kalian? Ya. Buat si bawain girl band itu. Iya. Wih, keren. Ada nggak bedanya kehidupan dance cover di Jakarta sama di Bandung? Beda kali. Ceritain. Pokoknya mah kalau misalnya dance cover ya cuman kayak latihan dance, niruin orang, ekspresi orang, ya udah that's it, kayak lomba atau enggak bikin video buat YouTube kayak gitu doang. Kalau misalnya jadi girl band harus latihan vokal, latihan speech, latihan ekspresi, latihan pegang mic nih. Kalau misalnya kita gerak dikit, kan ini kan di Indonesia itu jarang banget ada mic yang kayak gini nih. Ada khusus buat gitu girl band, karena di Indonesia tuh kan jarang banget ada girl band kan, buat kayak di TV. Jadi jarang banget ada mic yang kesini, jadi harus pegang mic gini. Jadi latihan misalnya gerakannya kan kalau misalnya harusnya nunjuknya kanan, misalnya mic-nya masih di kanan kan kita harus pindahin kan. Nah, jadi kita harus ingat-ingat kapan kita harus pindahin mic kayak gitu. Jadi seribet itu loh Kak jadi girl band, apalagi girl band Korea ya, yang lebih kayak menjurus dan banyak banget saingannya. Kalau di Indonesia sih kayak ya udah gitu aja. Oh, berarti ada teknik mic-nya gitu ya? Iya. Wih, keren loh. Apalagi aku baru tahu loh itu. Iya, kayak speech nih, kayak kita ngomong di depan banyak orang dulu kayak halo guys. Misalnya kalau kita lagi nyanyi mana suaranya? Kayak gitu-gitu sih. Gitu. Gak boleh didangdutin suaranya mana? Gak boleh? Enggak. Ada Ambon di sini. Ada Ambon di sini. Ada Ambon ya? Gak boleh ya? Pak manajer gak boleh gitu, gak boleh. Pica-pica gitu gak bisa ternyata ya. Gak bisa ya kalau girl band harus tertata gitu. Misalnya aku bagian ini sampai sini ngomongnya, Reva dari sini sampai sini gitu. Kalau misalnya speech abis nyanyi atau enggak selang dari satu lagu ke satu lagu kan harus, kan kita ngos-ngosan kan, jadi harus diam dulu, ngomong dulu apa namanya, ngobrol dulu sama audiens kan, baru kita next ke lagu selanjutnya kayak gitu. Oh, berarti public speaking juga harus ini ya belajar ya? Benar-benar itu. Oh, berarti nggak sekedar gitu, keren. Gokil. Respect bos, respect. Tapi yang menurut kalian momen yang menyakitkan ada nggak kalau pas di cover pas lagi capeknya harus tetap perform atau apa gitu? Hal yang di belakang layar tuh orang tuh ternyata nggak tahu gitu. Iya sih. Apa coba kamu? Kamu lagi patah hati tiba-tiba harus perform kah gitu? Oh iya itu sih kan tentu saja. Nenau pacaran nenau. Kalau misalnya kita sedih apa soal kehidupan lah atau apa, kita harus tetap ceria gitu. Kalau misalnya kamu di atas panggung harus kayak gini ya, kayak gitu-gitu. Jadi harus tetap all out gitu. Oh gitu. Jadi pas di depan kayak pas balik belakang nangis lagi gitu. Oh gitu ya. Tapi benar. Tadi kamu bilang kan Dewi, kalau nggak boleh pacaran ya. Itu setahu kan kayak person kayak JKT gitu-gitu sama kan. Di kalian juga diterapkan seperti itu berarti di grup. Iya, nggak boleh. Karena itu ngeganggu. Alasannya kenapa? Yang ngeganggu kayak misalnya kan kita tuh, maksudnya kan kita punya fans kan. Fans itu ada yang menyukai kita misalnya, pacar aku, tapi kalau misalnya dia tahu kita punya pacar, dia mah pacar orang gitu, jadi ngapain ngebiasin dia kayak gitu. Makanya K-pop tuh kayak gitu loh, nggak ngebolehin pacaran. Oke. Kejawab lah sekarang, bener itu tuh masuk akal banget loh. Ketika ada fans yang suka kan, ketika dia tahu punya pacar pasti semuanya tuh kayak males. Patah hati Indonesia gitu kan. Ya bener sih, kalau misalnya suka nih sama siapa, Afgan misalnya tiba-tiba nikah. Kayak jadi males lagi kan. Kayak Angga Yunanda tuh kemarin. Iya lagi. Pasti kalian salah satu orang yang komen kan. Sampai muak itu, sampai muak. Yang ngepost mulu itu kan. Oh kayak gitu ya. Tapi pernah pacaran diem-diem di luar kayak manajemen tahu gitu, backstreet gitu? Enggak sih ya.
Pas ini doang sih kayak Oh dia pernah lagi, kamu nggak dia pernah pas apa? Pas sebelum debut sih. Oh. Sebelum debut. Iya, sebelum debut. Oke, kalian debut waktu itu pertama di mana? Kan bareng nih, satu tim kan? Bandung. Di Bandung juga. Oh, ada nggak perform di mana yang paling memorable pas perform bareng? Pas debut sih. Oh iya pas debut. Soalnya itu Awal banget kita. karena kita collab kayak ya kerja sama bareng gitu sama yang label Malaysia. Oh. Debut tuh langsung. Jadi dance cover Malaysia pun ada kesini saat itu? Jadi kayak atau labelnya doang? berhubung kita lagi COVID kan, jadi via Zoom gitu. Harusnya debutnya ke Malaysia dulu tuh, debutnya di Malaysia malah. Cuman nggak jadi. Ya udahlah. Oke. Tapi dari antara kalian berdua yang sejauh ini masih paling aktif buat dance cover berarti siapa? Reva? Masih sih kita. Atau udah dance paling cover. Kalau dance cover paling kayak buat Instagram kayak gitu-gitu aja sih, Konten. TikTok kayak konten-konten kecil-kecil aja. Oh gitu. Tapi kalau untuk di event-event K-pop itu kan suka ada lomba dance cover gitu, kalian masih suka datang gitu nggak sih? Kita Pasti paling dong. Kalau lomba sih enggak ya. Tapi kemarin kita waktu Datang. Ramadan ya, kita perform sih. Perform. Jadi guest star. Iya. Wih, terus. Gimana itu tuh? Waktu kemarin Ramadan banget kemarin. Iya, 2025. waktu Kayak Ramadan. Kayak Ramadan. Itu di daerah mana? Di Braga. Di Braga. Oh, aku tahu itu. Iya, itu. Iya. Jangan kita ketemu. Oh enggak, aku nggak lewat aja gitu. Aku nggak tahu kenapa ya, aku tadi ada naluri ketika aku tuh tahu gitu soal K-pop karena teman aku banyak itu tadi gitu. Terus bentar kalau ngomongin soal K-pop atau dance cover gitu, ada loh apa yang lead karaoke-nya K-pop itu apa Norekang ya? Norebang. Oh Norebang. Norekang. Oh Norekang. Versi Sunda versi ya. Sunda, kan? Norekang. Kalau Bang itu Betawi. Oh. Kalau Kang Sunda. Sunda. Kalau di Jogja di Surabaya jadi Noremas. Bener. Iya bener. Gue lagi mikir jokes lagi tapi udah cukup sampai Mas aja ya. Iya bener. Oh itu kalian gak nyoba mengarah ke sana menjadi Norebang gitu yang lead karaoke gitu kan seru banget sumpah itu aku tahu gitu. Seru banget kayak gitu karaoke apa K-pop iya bener. Kalian gitu enggak? Belum sih, belum pernah coba. Karena Karena kita basicnya mungkin lebih ke dance Oh. kali ya. Jadi makanya sekarang juga jangan dikat. Gimana? Oh ya karena emang tuh kalian lebih basicnya dance gitu. Basicnya dance. Oh. Sepil. Boleh dong. Ngomongin trainee. Jangan. Boleh. Oh boleh. Oh boleh. Oh, Oke, boleh. Jadi kalian lagi Dikit aja. Lagi apa? Oh ya kan tadi karena Iya. kita basicnya Dance. dance, gak ikut norebang gitu. Gak ikut norebang gitu. Jadi kita dulu tuh senangnya dance cover, dance dancean, makanya konten juga banyaknya juga TikTok. Oh gitu, gokil. Abis ini nanti kita challenge mereka untuk statue 1 jam. Langsung kaget. Bentar. Kan untuk menjadi seorang public figure atau influencer gitu, apalagi kalian kan pasti di TikToknya pasti banyak FYP, di Instagramnya juga. Ini kan nggak semua orang bisa gitu mendapat kesempatan kayak kalian. Tapi ada juga minus-minusnya kayak dapat hate comment. Atau kalau yang love comment pasti banyak ya orang support. Tapi kalau hate comment yang paling kalian pernah dengar atau yang paling sakit hati apa? Ini biar orang-orang yang pengen jadi seperti kalian kayak kebayang dulu nggak langsung kena mental gitu kan pasti udah teruji banget. Kenapa? Yang tadi Kak paling. Kenapa? Oh enggak Kalau sih. dia. Jualan Kak, karena juga tidak merasa gitu. Iya. Oh itu apa di komen? Itu masih baru-baru ini karena emang sekarang lebih brutal, harusnya jangan ya, maaf. Maksudnya biar orang-orang yang head comment pun mereka tuh ayolah berpikir secara jernih gitu, enggak jangan jorok Mungkin terus karena gitu pikirannya. kelihatan udel. Jadi kalau Indonesia kan Nggak apa-apa ini tuh Belikan nih sih Mas. Yang diajakan. Yang diajakan Liur ih. itu nggak apa-apa ya. Pundungan atau dia mah Tuh, bisa lo ngomong pengen pundungan gitu gini. Ke-take Jangan down. pundungan, nggak apa-apa aman. Oke, oh iya sorry, enak megang sini. Kayak ada pegangan gitu hidup daripada gini kan.
Apa jadi tetap ada aja head comment? Oh, ada aja head comment, cuman gak terlalu didengerin sih. Soalnya kayak malah lebih banyak head comment, lebih viral, lebih bagus. Oh, itu benar. Itu setuju, benar. Iya. Tapi nggak pernah kalian balesin satu-satu gitu? Oh, enggak sih. Soalnya nggak banyak juga gitu, paling cuman beberapa dan nggak sering ke notice sih, jadi lihat komen aja udahlah gitu, nggak tahu orang komen apa, yang penting senang aja gitu upload kontennya. Oke, kalau Deh pernah dapat? Aku nggak inget ya, cuman yang paling bikin kesel ya kalau misalnya lihat head comment tuh kayak soal bawa-bawa orang tua gitu. Ini orang tuanya gini ya, kenapa nanya gini, terus ngapain, terus orang tua gue aja tahu gitu, kenapa lu emosi komen gitu kan. Emosi aja nggak apa-apa, ini emosi dong, beda banget. Cuman karena misalnya bajunya biasa aja nih, cuman kayak ininya kebuka dikit, baju adat Jaksel gitu kayak apa sih gitu, baju terus, dan kebanyakan itu kayak cewek atau enggak ya gitulah, sesama cewek ya biasanya ya. Ada yang fake account gitu? Nggak tahu sih kalau itu ya. Oh, karena nggak pernah kepo itu ya? Oke, keren. Tapi kalau yang bikin komen yang bikin kalian sampai sekarang kayaknya gue harus terus konten terus deh. Gue kayaknya harus terus jadi ya di dunia ini gitu. Untuk ya di dunia dance cover gitu. Apa yang bikin kalian jadi kayaknya harus terus tetap bertahan gitu. Ya kayak misalnya kalau ada yang kayak pastilah yang muji gitu, cara banget, lucu banget. Kak Dewi gini terus yang paling aku seneng tuh kan misalnya ada perubahan sesuatu dari aku, terus ada yang notice gitu loh. Kayak misalnya ganti rambut nih. Ih, rambutnya hitam ya, kakak bagusan sekarang. Ih, sekarang gini ya, gini gitu. Oh iya. Jadi hal kecil gitu. Terus aku tuh paling seneng kalau misalnya ada, dibanding cowok ya, aku lebih seneng ada cewek yang komen. Entah kenapa kayak lebih terapresiasi gitu loh. Kalau cewek yang komen dibanding cowok-cowok. Ya? Iya. Karena cewek biasanya jujur juga sih. Iya kan? Walaupun kalau dipuji cantik kayak Reva ke Dewi, Dewi cantik. Ih, kalau enggak kalian. Tergantung sama mereka ini. Jadi kalian enggak seperti orang-orang yang komen tuh kayak kamu cantik, kamu lebih cantik. Ih, gitu basi banget. Oh, enggak gitu kalian. Aku mah kalau misalnya yang ngomong ya, terus suka apa? Ini Reva nge-post nih ceritanya. Saya ngomong langsung ya, ngomong langsung di komen. Apa ini apa? Ayahnya kasar. Ngomong cantik. Kayak kamu cantik banget gitu, coba. Contoh di bahasa komen, di bahasa real life. Ini ke teman atau enggak? Ya sama kalian temenan enggak? Temenan, ceritanya temenan. Enggak pernah sih kita. Enggak pernah saling puji kayak igolo icu. Enggak, paling kadang kan kita tuh karena udah sering ketemu. Jadi udah terbiasa itu, jadi nggak notice bahwa teman kita tuh cantik, paham nggak? Karena udah terbiasa kan dengan kecantikannya, tapi kadang suatu saat suatu ketika kadang kalau misalnya notice tuh, tuh cantik banget Cok sekarang hari ini gitu, misalnya gitu. Tetap ada bahasa kasar gaulnya Cok gitu ya. Cok itu bagus banget. Enggak sih, kita kalau punya cong gitu. Oh gitu. Jadi tetap ya saling muji, saling support juga ya. Harus lah sih itu. Keren banget sih, jujur sih. Karena kan kalau head comment gitu nggak semua orang kuat loh. Kalau love comment mah siapa sih nggak suka di love comment kan? Iya. Tapi kalau head comment, kita sih cuek ya, jadi ya udahlah. Mau komen apa juga biar cek aja. Bagus komen mah. Jadi makin rame kan videonya gitu. Tapi ngomongin soal di dunia influencer, masih dan K-pop dan juga dance cover. Kalian punya tips nggak sih kalau orang yang pengen mulai itu harus apa dulu dari awalnya gitu? Konsisten sih. Pede pertama, konsisten sih. Yang susah itu konsisten. Kalau misalnya kita satu nih rame nih. Misalnya kita upload nih satu yang rame. Tiba-tiba rame. Tapi kalau kitanya nggak upload dengan konsisten dengan konsep yang sama, atau enggak kita nggak ada improvisasi yang bikin orang menarik, kita tuh jadi ya udah stuck aja di situ. Kayak aku alamin sekarang, aku tuh lagi jarang banget upload apapun itu di Instagram, mau di TikTok, karena aku juga lagi sibuk ini kan, yang tadi yang secret. Lagi ada project yang lagi dikerjain di belakang ini gitu. Lagi sibuk itu, jadi mau engagement itu turun banget. Nah itu tuh karena nggak konsisten gitu loh. Oke. Berarti ada masa-masa di mana kalian malas ngepost dan malas bikin dance juga ya? Ya betul. Reva sama juga? Sama, jadi kan
kuncinya adalah jangan malas untuk mengonten, karena itu adalah kunci. Kalau misalnya kita udah sering upload nih, misalnya hari Senin atau cuman seling sehari, taunya malah ngeplong jadi sebulan nggak konten. Nah itu benar-benar ngaruh banget sih ke engagement. Oke, berarti benar-benar harus konsisten juga ya. Gokil sih. Pasti kalau kalian kalau bikin konten-konten itu udah nggak berkali-kali take ya, kayaknya one take bisa ya. Apalagi dance yang cuman gitu doang gitu. Wih, Damn. Terus sejam gitu liatin. Keren. Dance paling susah selama nge-cover. Itzy kayaknya ya. Itzy menurut aku. Kalau aku sih Everglow sih. Yang kakinya ke atas tuh enggak? Baris. Aku cobain ke edit di sini ya. Kalian cari ya. Editor. Everglow. Jadi ada kakinya di atas gitu. Itu susah sih. Soalnya aku agak sakit gitu ininya, jadi nggak bisa. Sulit sekali. Jadi ada juga kesulitannya ya. Tapi aku sempat ngobrol juga sama beberapa yang dance cover. Aku salutnya tuh karena ya mereka bisa ngafalin gerakan sedetail-detail itu. Makanya selalu pada kayak gini gitu nontonin yang lagi mau di covernya dia gitu kan. Rata-rata tuh kayak apa sih? Bukan independen, apa namanya? Autodidak. Keren anak dance cover tuh. Jadi autodidak, belajar sendiri tanpa guru, termasuk saya juga. Dulu ya, kalau sekarang sih nggak tahu ya. Sekarang males banget kayak buat ngulik gitu. Soalnya udah ada gurunya gitu. Jadi udah ada gurunya, udah ada yang nge-guide-nya juga, udah spoiler. Oke. Tapi mungkin bukan Korea yang susah itu kayak misalnya kita perform nih buat dance cover ya. Misalnya durasinya itu 7 menit. Itu 7 menit tuh lama banget tau Kak. Padet gitu loh. Itu capek banget walaupun misalnya kita lihat ya 7 menit itu cuman kan. Iya, cuman. Tapi kalau misalnya kita sambil ngedance terus pindah-pindah posisi, blocking kayak gitu-gitu, terus harus berekspresi, harus benar-benar jaga ekspresi ya, harus nggak boleh kelihatan kecapean, harus tetap on. Itu tuh capek banget tau, buat 7 menit itu kayak apalagi kan gitu. Ditambah dance break soalnya. Kayak gimana tuh itu? Dance break tuh kayak yang temponya lebih cepat gitu. Gitu. Yang ini ini cepat juga nih, cepat juga kan? Yang dance break juga. Nggak bisa gimana? Entah sana. Kebalik nih, begini, kebalik. Itu kebalik. Udah Tapi bentar, momen paling lucu apa aku pengen tahu, ngedengar kalian 7 menit perform, momen paling lucu yang pernah pas lagi di panggung, apakah jatuh ke bawah, apakah ketiduran atau pingsan gitu. Bener, soalnya di era ini pernah ada yang perform jatuh ke bawah. Bener-bener jatuh ke belakang waktu 2 tahun yang lalu itu. Ketiduran emang ada? Nggak ada sih, masa sebelum perform kan. Kalau kalian apa ada momen unik dan lucu saat itu? Apa ya? Udah lupa banget ya, udah lama ya. Pas perform atau pas? Kalau dance cover sih nggak inget ya Kak, paling kalau misalnya lagi perform girl band sih. Nge-crack suara. Itu sih bener. Tiba-tiba pernah gitu? Ya tiba-tiba sumbang gitu ya? Sering, malu kali. Tapi itu jangan jadi tertawain menurut aku, karena susah. Orang sambil gerak harus stabil suara. Nggak semua orang bisa. Betul. Cuman ya tetap aja malu. Kamu sama juga? Iya, tapi jadinya lucu aja gitu. Bukan ketawain teman kita atau kita sendiri yang gitu. Tapi kayak penjir. Mana kuna? Wow, ternyata tetap ada struggling kayak gitu juga guys. Ternyata luar biasa. Thank you banget ya kalian udah mau main ke sini, ke Ponari, ke podcast. Udah lagi. Udah sebentar doang di sini mah ngobrolin. Kurang juga. 2 jam lagi atuh. Mati gue topiknya bingung 2 jam. Tapi boleh dicontohin dance kalian dikit yang tangannya doang gitu, apa kayak gitu? Persembahkan sambil nyanyi sedikit. Apa dance Blackpink atau apapun bebas. Apa ya? Lagunya mereka, lagu kalian. Berhubung kita ayo Tracy. Berhubung kita baru belajar nih kayak detail. Biasanya kan kalau dance cover tuh kita ngeliat video gitu, langsung diperagain kan tanpa detail yang tak yang gitunya tuh gimana nih. Nah, jadi kan ada yang gerakan kayak gini. Nah, itu tuh jadi benar-benar detail banget. Jadi kesini dulu, ke atas, ke belakang, ke atas, ke depan lagi, ke bawah gitu. Jadi benar-benar
detail banget sih. Itu sih dulu kan mikirnya susah. Ketek dulu. Itu depan gue banget sih, depan gue banget sih. Depan gue banget lagi. Nah, lanjut, gue merem. Ya kayak gitu sih, dulu mikirnya susah. Tapi pas udah diajarin yang sampai detail tuh, oh ternyata gampang ya gitu. Nah vokal juga sama kayak gitu ya. Oke, awalnya kayak aduh susah ya nyanyi ambil making gitu-gitu ya, ambil dance gitu ya. Seleo juga kan bahaya kan gini-gini doang gitu kan. Keren. Jadi ada yang mau ngedance gak? Mau nyanyi sedikit lagunya kalian? Boleh, sikat deh. Sebelum masuk. Boleh berdua. Mau banget katanya. Udah BM dari tahun lalu ya, pengen ngedance di Ponari itu walaupun sebelum waktu acaranya ada. Silakan boleh silakan. Berdua apa ya? Apa? Lagu kalian bebas mau lagu idol. Kita aja yang gampang lah. Oke. Selalu ada. Kayak sambil duduk itu mah. Boleh. Kecantikan sana. Oke. 1, 2, 3, go. Aku lagi-lagi jatuh cinta sama kamu. Kamu yang mencuri hatiku. Meski waktu kan merubah rupa, aku kan tetap setia. Janjiku selalu ada untuk kamu. Gokil. Kok lu ngejambak dia tadi megang ngapain? Keren, enak banget suaranya. Gokil, mantap. Tidak salah pilih orang buat datang ke Ponari. Reva. Undang lagi. Wih. Oke, sekarang kita closing. Apa? Gak ada tulisan Ponarinya. Belum bikin. Jangan kasih tahu dulu. Ada teksnya. Ya, baru 3 episode soalnya. Oh, Jamian. Nanti kalian kasih lagi udah ada tulisan Ponari. Oh yes, makanya undang lagi kan. Jadi kan beda kontennya. Yang ini belum ada teksnya. Yang ini ada. Isinya tetap tapi ya kalian ya. Oke, mereka baca sini. Thank you Reva dan juga Dewi. Thank you Ponari. Coba kalau mau ngikutin Instagramnya kalian dan juga YouTube di girl bandnya kalian apa gitu? Jangan girl band ya, karena lagu-lagu yang barusan bisa dengerin atau apa terserah. Silakan promosikan. Instagram sama TikTok aja lah ya. Apa? Dewi dulu. Kalau aku Instagramnya. Serem ya, kaget di sini kaget. Kalau aku Instagramnya Dewi I-nya 2 WHYN. Kalau TikTok itu Lizzy Fizi, Y-nya 2. Dua-duanya kan Lizzy Fizi, LIZYY FIZYY. Oke. Dicatat aja. Bawa catatan. Akun emailnya. Aku Mobile Legends e-sport juga. Enggak. Oh enggak. Kalau kamu Tapi insyaallah ya. Ya, doakan saja. Amin. Kalau aku IG-nya, Instagramnya Reva FZ. Kalau TikToknya Banana Milk. Oh, nama TikToknya Info Mabar, Mobile Legend, PUBG, Free Fire, Block Blast. Mobile Legend. Mobile Legend Hungkul. Mobile Legend. Nanti bareng sama tim kita Kang Yosep ya. Pro player Mobile Legend. Tuh kan diundang lagi nih, Mas. Oke. Bye, thank you Reva. Ponari. Thank you buat kamu yang udah nonton Rangga Diansyah dan juga Reva dan Dewi di spesial K-pop dan dance cover. Sampai jumpa di Ponari selanjutnya.